kamu disuruh milih, yang pertama adalah kaya hati, pasti itu. Karena kekayaan hati itu membuat kaya harta itu menjadi berarti. Karena kekayaan hati itu membuat kemiskinan itu serasa kaya, tidak merasa miskin. Karena Allah memberi kekayaan dalam hatinya. Baju bagus, berjalan menggandeng wanita cantik, tapi hatinya kemerungsung. Apa kemerungsung? Cara Jawa nggih. Hatinya gersang, hatinya susah, panik. Itu orang aja melihatnya senang, saudara. Dia sendiri nggak bisa menikmati. Ini GL Pro ini, pada sepeda Honda. Genjot langsung protol. Protol rantai ini. Lo nikmati lo, protol nih, sok guyang-guyang. Sowan kayak. Senang karena bersyukur. Bukan merasa bahwa 100 miliar sesuatu yang banyak, bukan, biasa saja. Orang yang sedang dapat rezeki 100 juta, 200 juta, dia senang karena bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah bisa saya jadikan, belikan kendaraan untuk kemaslahatan saya dan keluarga, bisa untuk ke masjid, bisa untuk jariah. Yang ada di pikirannya begitu. Istiqamah, menjaga, dahulukan urusan akhirat. Pikiran kita, hati kita, keyakinan kita, dunia ini sementara dan itu nyata, saudara. Pilihlah akhirat. Dan Mistah, orang terdekatnya Abu Bakar yang selama ini dijaga, dibela, dibiayai, dia ikut menyebarkan berita itu. Abu Bakar marah besar. Beliau bersumpah, demi Allah wahai Mistah, kamu itu orang tidak tahu diri, ya. Dalam kondisi yang seperti ini kamu tega-teganya, berani-beraninya ikut menyebar fitnah. Akhirnya Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan membiayai hidup kamu lagi. Jangan sampai orang-orang kaya itu, orang-orang yang diberi kelebihan harta oleh Allah, dia bersumpah tidak akan memberi makan, tidak akan membantu orang-orang muhajir, orang-orang miskin, orang-orang yang menjadi familinya gara-gara marah. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah dia memaafkan, hendaklah memaafkan. Wal yas'ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, apakah kalian tidak senang dengan cara memaafkan mereka yang telah berbuat jahat itu? Maka Allah memaafkan. Kekayaan dia dalam hatinya. Subhanallah. Kalau orang sudah punya ini, nggak usah guyon lagi, saudara. Kalau ditanya, kamu pilih kaya harta apa pilih kaya hati? Katanya kaya harta dan kaya hati. Itu nggak milih namanya, rakus. Kalau kamu disuruh milih, yang pertama adalah kaya hati, pasti itu. Karena kekayaan hati itu membuat kaya harta itu menjadi berarti. Karena kekayaan hati itu membuat kemiskinan itu serasa kaya, tidak merasa miskin. Karena Allah memberi kekayaan dalam hatinya. Hidup itu tergantung hati kita, saudara. Ya, kelihatannya baju bagus, berjalan menggandeng wanita cantik, ya? Tapi hatinya kemerungsung. Apa kemerungsung? Cara Jawa nggih. Hatinya gersang, hatinya susah, panik. Itu orang aja melihatnya senang, saudara. Dia sendiri nggak bisa menikmati. Ya, ketoke melaku bareng, tapi atine panas. Ya, kelambi ireng beneke emas, melaku bareng atine panas. Bisa begitu. Seperti itu, saudara. Subhanallah. Tapi kalau dibuat oleh Allah kaya hati, saudara naik sepeda ontel itu lah, isok
nikmat rasanya. Padahal dia sudah julukannya sudah GL Pro. Zaman dulu saya zaman kecil ini GL Pro ini, pada sepeda Honda genjot langsung protol. Protol rantai ini. Lo nikmat itu so protol nih, sok guyang-guyang sowan kayak. Yang satunya naik mobil bagus, ya nggak mogok, ya nggak macet, tapi beda, orang iso guyu, nggak bisa tertawa. Apa itu pembedanya, saudara? Hati. Wa ja'ala ghinahu, kata Rasulullah, fi qalbih wa atadhu dunya wa hiya radhimah, dan datanglah dunia kepada dia, dunia di mata dia radhimah. Kalau orang radhimah itu orang cacat, hidungnya cuil. Orang Arab bilang kalau radhimah sesuatu yang tidak terlalu berharga. Ya, kalau dia jadi orang kaya, konglomerat, dia dapat harta, rezeki 100 miliar, 200 miliar. Senang karena bersyukur. Bukan merasa bahwa 100 miliar sesuatu yang banyak, bukan, biasa saja. Orang yang sedang dapat rezeki 100 juta, 200 juta, dia senang karena bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah bisa saya jadikan, belikan kendaraan untuk kemaslahatan saya dan keluarga, bisa untuk ke masjid, bisa untuk jariah. Yang ada di pikirannya begitu. Bukan karena dunia mewah atau sesuatu, tidak. Biasa saja. Biasanya bersyukur saja yang ada. Gembiranya itu karena bersyukur. Beda dengan orang yang dibalut pikirannya dengan hawa nafsu keduniaan. Keduniaan itu segalanya. Hubbus syahawat menjadi hawa nafsu bagi dia. Belum punya saja udah bayangannya macam-macam. Nanti kalau saya punya akan begini, akan begini, akan begini. Padahal belum punya. Bagaimana kalau sudah punya? Repot dengan dunianya. Oleh Allah disibukkan dunia segalanya bagi dia. Saudaraku yang ingin saya pesankan, ya, setelah Ramadan ini, marilah kita tetap istiqamah menjaga, dahulukan urusan akhirat. Pikiran kita, hati kita, keyakinan kita, dunia ini sementara dan itu nyata, saudara. Pilihlah akhirat. Ketika kita harus memilih, pilih ridho Allah. Saya katakan tadi, milih akhirat itu milih ibadah, milih ridho Allah, milih pengampunan Allah. Khalifah Abu Bakar punya famili namanya Mistah. Mistah ini orang muhajir, orang yang hijrah dari kampungnya ke Madinah, dan orang melarat. Apa melaratnya? Orang miskin, masih keluarga dengan Khalifah Abu Bakar. Oleh Khalifah Abu Bakar dijaga, diramun, difasilitasi. Itu namanya Mistah. Ya, dikasih makan, kasih minum, kasih tempat, karena masih famili. Ternyata setelah kejadian Ibu Aisyah, Sayyidah Aisyah mendapatkan cobaan, difitnah, melakukan perzinaan dengan Safwan ibnu Mu'attal, yang diprakarsai, dibuat cerita itu oleh orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya, untuk menghancurkan atau mengopinikan, merusak nama baik keluarga Nabi. Ini orang munafik saat itu. Ternyata kabar buruk itu terjadi di Madinah, tersebar di Madinah, dan Mistah, orang terdekatnya Abu Bakar yang selama ini dijaga, dibela, dibiayai, dia ikut menyebarkan berita itu. Padahal berita itu tidak benar. Bahkan Allah menurunkan bersihnya Ibu Aisyah dari pelanggaran itu di surat An-Nur, menurunkan ayat gara-gara ada tuduhan seperti ini dalam surat An-Nur, bahwa Ibu Aisyah bersih dari tuduhan itu. Itu adalah bikinan orang-orang munafik. Mistah ikut menyebarkan berita itu, sehingga Abu Bakar marah besar.
Beliau bersumpah, demi Allah wahai Mistah, kamu itu orang tidak tahu diri, ya. Dalam kondisi yang seperti ini kamu tega-teganya, berani-beraninya ikut menyebar fitnah. Akhirnya Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan membiayai hidup kamu lagi. Lalu Allah menurunkan ayat, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyu'ti ulil qurba wal masakin wal muhajirin wal ya'fu wal yasfa'u ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Allah menurunkan, jangan sampai orang-orang kaya itu, orang-orang yang diberi kelebihan harta oleh Allah, dia bersumpah tidak akan memberi makan, tidak akan membantu orang-orang muhajir, orang-orang miskin, orang-orang yang menjadi familinya gara-gara marah. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah dia memaafkan, hendaklah memaafkan. Wal yas'ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak senang dengan cara memaafkan mereka yang telah berbuat jahat itu? Maka Allah memaafkan kalian. Setelah turun ayat itu, apa pilihan? Ini contoh orang memilih, saudara. Orang memilih dua jalan, jalan surga apa jalan neraka yang dia pilih. Apa kata Khalifah Abu Bakar? Ya Allah, ya Rabb, wallahi inni uhibbu ayyaghfirani Allah. Demi Allah saya senang, saya lebih senang diampuni oleh Allah daripada saya menuruti kemarahan saya. Memaafkan Mistah, bersumpah lagi, demi Allah saya tidak akan menarik nafkah dari kamu selama saya hidup. Coba saudara, hawa nafsunya, gengsinya, bahkan mungkin harga dirinya dikorbankan. Karena apa? Karena dia memilih surga, memilih pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh dalam kehidupan kita banyak sekali. Dalam kehidupan ini mana ya, di dua jalan ini jalan ke neraka, ini jalan ke surga. Kadang-kadang jalan ke surga ini memang berat, saudara. Namanya huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahawat, kata Rasulullah. Memang surga itu dikelilingi hal-hal yang membencikan. Ini pilih tidur apa pilih bangun sholat subuh ke masjid? Nah, yang pilih surga pasti pilih bangun. Ini pilih tidur apa pilih bangun qiyamul lail? Alah ikulah bulan Ramadan kemarin ada imamnya saiki nyewes sholat duha. Ini pilihannya di mana nih? Istiqomahnya di mana?